Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bayu Wijaya, dosen mata kuliah Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Widi Indrianti selaku moderator, dan teman saya Ahmad Endiksi Fandini, Dodi Lazuardi, Fitri Isniati, Muhammad Jerry Aditya Valentino, Muhammad Gilang Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu perancangan sistem informasi keuangan jasa cuci sepatu. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan kepada Saudara Endiksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang sangat berperan penting untuk membantu permasalahan dalam proses suatu kegiatan. Salah satunya di bidang usaha atau bisnis. Sistem informasi pelayanan merupakan suatu program aplikasi komputer yang digunakan untuk mendukung penyimpanan data dan informasi. Sistem yang terkomputerisasi untuk meningkatkan pengembangan di bidang pelayanan jasa sehingga bisa menjadi lebih baik, salah satunya di bidang pelayanan jasa cuci sepatu. Usaha yang sudah tidak baru lagi ini sekarang sudah menemukan pasarnya. Bisnis yang ditiru dari luar negeri ini ditujukan kepada orang-orang yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mencuci sepatunya sendiri. Next. Ruang lingkup. Batasan cakupan dari modul ini yaitu adalah perancangan sistem informasi keuangan jasa cuci sepatu. Ini berfokus pada pelayanan informasi. Kemudian ada sistem yang dirancang berupa penampilan laporan keuangan. Next, langsung ke bab 2 mungkin. Berikutnya bab 2, latar belakang organisasi. Profil organisasi. Jasa cuci sepatu Astronaut.co adalah sebuah jasa cuci sepatu yang berada di Jambi. Jasa cuci sepatu ini juga mempunyai master atau standar kebersihan sepatu yang akan dibersihkan secara detail dari ujung ke ujung. Kemudian untuk bagian luar ada area parkir motor ataupun mobil yang luas, open space, gazebo, ruang serbaguna, dan kantin. Tempatnya yang nyaman, tenang, dan bersih adalah tempat yang tepat untuk menunggu proses pencucian sepatu. Berikut struktur organisasi. Jasa cuci sepatu Astronaut.co. Pemilik jasa cuci sepatu Muhammad Gilang Ramadan. Karyawan pencuci Abdurrahman. Karyawan delivery Joni. Pemilik, tugas dan tanggung jawab. Menerima data jumlah orderan cuci sepatu. Menerima data pemesanan jasa cuci sepatu beserta pemilik. Dan terakhir, menerima data pendapatan per hari. Kemudian ada karyawan pencuci atau tugasnya sebagai jadi admin. Tugas dan tanggung jawab, mengontrol sistem dan sebagai admin, menginput data orderan. Yang terakhir adalah bendahara, tugas dan tanggung jawab, menginput pendapatan, menginput pengeluaran, bertanggung jawab atas keuangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bab selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Dodi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu analisa permasalahan. Domain permasalahan. Yang pertama yaitu data. Penelitian ini dilaksanakan di jasa cuci sepatu Astronaut.co. Setelah menentukan tempat penelitian, tahap selanjutnya adalah melakukan analisa permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu mengenai pembukuan uang masuk dan keluar yang belum terkomputerisasi. Yang kedua yaitu proses. Proses pencatatan keuangan pada bisnis ini masih dilakukan secara manual, yang dicatat dalam sebuah buku catatan oleh pegawai, sehingga kurang efektif. Yang ketiga, interface. Pencatatan pembukuan ini dilakukan melalui sebuah aplikasi pembukuan yang terhubung dengan aplikasi kasir, yang kemudian pegawai tinggal menginput banyak orderan yang masuk ke aplikasi kasir dan akan dicatat ke dalam aplikasi pembukuan. Selanjutnya di sini adalah analisis permasalahan dan peluang. Bisa dilihat di gambar ada yaitu sistem, metode, bukti fisik, manusia, dan pembukuan yang berantakan. Selanjutnya itu analisa proses bisnis. Pelanggan datang untuk mencuci sepatu, kemudian pegawai menginput ke dalam sistem yang masih manual dan belum terkomputerisasi. Maka dari itu, dirancang sebuah sistem yang mencatat
keuangan masuk dan keluar. Cause Effect Analysis dan System Improvement Objective. Cause and Effect Analysis. Problem or Opportunity. 1. Akurasi dalam pencatatan pemesanan cuci sepatu. Cause dan Effect. Pencatatan dilakukan secara manual oleh admin pemilik kos pada setiap pemesanan cuci sepatu. Yang kedua, sistem yang dijalankan saat ini masih manual. Pendataan dilakukan pada buku. Setelah itu, karyawan akan mengantarkan sepatu yang telah bersih ke customer. Sistem Improvement Objective. Objektif 1. Meningkatkan efisiensi sistem dalam pendataan pemesanan cuci sepatu. 2. Peningkatan reliability dan keamanan data dengan penyimpanan dalam suatu database dan sistem backup data. 3. Minimalisasi faktor human error yang dapat terjadi saat entry data. Constraint. 1. Sistem baru yang dikembangkan harus tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 2. Pengembangan sistem yang baru harus tetap memudahkan pengguna sehingga para pengguna sistem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. 3. Pengembangan sistem yang baru harus mempertimbangkan mengenai variasi kemampuan yang dimiliki oleh para pengguna sistem dalam menggunakan komputer. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Gilang. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, analisa kebutuhan. 4.1 Function Requirement, kebutuhan fungsional yang harus ada di dalam sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Sistem dapat menampilkan data pelanggan, sistem dapat menampilkan detail laporan, sistem dapat mencatat jumlah orderan, sistem mampu menyediakan hasil pembukuan. 4.2 Non-Functional Requirement, kebutuhan non-fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada performance. Sistem dapat menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari sistem sebelumnya. Information, data yang harus akurat, konsisten, dan saling terintegrasi atau saling terhubung. Jika kontrol, membuat riwayat pendataan setiap transaksi yang terjadi. 4. Efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencatat dan mendata pesanan serta mengantarkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. 5. Service, memberikan data yang lengkap dan akurat kepada user. Jenis analisis non-fungsional, performance atau kinerja. Penjelasannya, sistem tersebut harus mampu mengerjakan semua perintah yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pencatatan keuangan perusahaan. Information itu pada komponen ini yang diperhatikan dalam proses penyajian informasi yang diperlukan. Sistem haruslah handal dalam menganalisinya. Keakuratan dalam penyimpan data pun sangatlah penting. Sistem mempunyai kemampuan update data yang cepat sehingga apabila ada pembaruan yang ingin dilakukan seperti pesanan cuci sepatu telah penuh dan yang masih tersedia dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien. Ekonomi pada komponen ini keuntungannya tersendiri merupakan suatu evaluasi apakah dalam penggunaan sistem tersebut mampu memberikan keuntungan bagi toko astronaut.co. Kontrol atau keamanan sistem tersebut harus disertai dengan pengendalian yang baik dan memastikan data-data yang sepatu yang ada aman dari dan tidak tertukar dari customer yang lain. Efisiensi sistem ini lebih mudah dan efisien. Karyawan dalam melakukan pendataan pemesanan cuci sepatu adalah oleh para customer yang akan dipermudah dengan adanya sistem tersebut. Melakukan update data menjadi lebih cepat. Service atau pelayanan yang diterima oleh customer dengan adanya sistem ini melakukan pesanan cuci sepatu tanpa harus datang ke toko astronaut.co. Memberikan data terkini yang bersifat akurat dan lengkap. Sistem dirancang bersifat user-friendly agar calon penyewa dapat dengan mudah menggunakan sistem tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, bab selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Diksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu perancangan model. Definisi BPMN. Menurut Muhammad Ali Ramdhani, dalam jurnalnya menyatakan bahwa Business Process Modeling Notation atau BPMN menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang mana didasarkan kepada teknik diagram alur. Untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. BPMN sendiri terdiri dari komponen proses, percabangan, keputusan, pewaktu, komentar, dan beberapa objek lainnya. Berikut adalah BPMN dari sistem informasi pembukuan jasa cuci sepatu. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, bab selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Fitri. Baiklah, terima kasih. Data flow diagram. Yang pertama, data flow diagram konteks. Menurut Jogianto pada tahun 2005, diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Ia akan memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Berikut data flow diagram konteks pada sistem informasi keuangan jasa cuci sepatu Astronaut.co. Yang kedua, data flow diagram level 1. Data flow diagram level 1 adalah tahapan lebih lanjut tentang DFD konteks, di mana semua proses yang ada pada DFD konteks akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail. Proses-proses utama yang ada akan dipecah menjadi subproses. Berikut adalah data flow diagram level 1 pada sistem informasi keuangan jasa cuci sepatu Astronaut.co. Yang ketiga, data flow diagram level 2. DFD level 2 yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari DFD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Berikut data flow diagram level 2, proses 1.0 dan 1.1. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Fitri. Bab selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Jerry Aditya. Terima kasih pada moderator. Pada bab berikutnya yaitu saya akan membahas tentang Entity Relational Diagram atau ERD. Jadi untuk mengolah data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dibutuhkan analisis yang baik dan tajam. Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan suatu data, hubungan data, semantik data, dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi. Ada banyak cara, tapi di antaranya yaitu menggunakan ERD dan model konseptual data warehouse. Dalam melakukan analisis data ini, ERD dapat digunakan untuk menggambarkan masing-masing entitas dan relasi antar entitas dari bentuk notasi grafik menjadi sebuah diagram data, sehingga segala pemrosesan data secara transaksional dapat tergambar dengan jelas. Sedangkan model konseptual data warehouse dapat menunjang keputusan manajemen yang berorientasi dengan objek, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisis data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Metode yang umum digunakan yaitu dalam data warehouse untuk memudahkan dan menganalisis data adalah dengan menggunakan star schema, snowflake schema, dan fake constellation schema. Berikutnya. Nah, jadi ini gambaran ERD dari sistem informasi jasa cuci sepatu astronot yang sudah didapatkan dari DFD, yaitu dari satu admin menginput banyak orderan. Nah, dari banyak orderan tadi diterima oleh bendahara.
dan oleh satu pemilik. Dari satu bendahara itu mengolah laporan pembukuan yang kemudian banyak laporan pembukuan diterima oleh satu pemilik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, bab selanjutnya akan saya jelaskan spesifikasi, proses, dan kamus data. Spesifikasi proses adalah proses yang menjelaskan tentang kejadian di dalam setiap bubble pada level terbawah pada data flow diagram. Spesifikasi proses mendefinisikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Di sini kami telah membuat 2 formulir spesifikasi proses. Next. Kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem. Sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap analisis maupun pada tahap perancangan sistem. Pada tahap analisis sistem, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakaian sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan, dan database. Berikut kamus data jasa cuci sepatu astronaut.co. Next. Bab selanjutnya implementasi database. Di sini kelompok kami menggunakan Heidi SQL untuk membuat database sistem informasi keuangan jasa cuci sepatu astronaut.co. Di sini kami membuat database dengan nama praktikum APSI. Berikut output yang ada. Selanjutnya, kami menggunakan database praktikum APSI dengan sistem use praktikum APSI. Selanjutnya, membuat tabel admin. Berikut outputnya. Next. Selanjutnya, membuat tabel bendahara. Lalu membuat tabel laporan pembukuan. Terus membuat tabel orderan. Dan membuat tabel pemilik. Setelah semua tabel dipastikan benar, sintak dan strukturnya, tabel tersebut sudah bisa di-input datanya. Berikut adalah hasil inputan data-data pada tabel database Sistem Informasi Keuangan Jasa Cuci Sepatu Astronaut.co. Ini adalah tampilan data tabel admin. Dan selanjutnya data tabel bendahara, tabel laporan pembukuan, data tabel orderan, dan terakhir data tabel pemilik. Berikut daftar pustaka dari materi yang telah kami buat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.